Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Aprilia, NIM 1906030116. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS Biokimia yang diampu oleh Ibu Agus Minarti. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu sejarah biomolekul, yang kedua perkembangan biomolekul, yang ketiga tingkat hierarki organisasi molekuler, yang keempat pemanfaatan biokimia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan biokimia. Yang pertama yaitu sejarah biokimia. Istilah biokimia pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kimia asal Jerman, Karl Nordberg, pada tahun 1903 yang mengungkapkan penelitian ahli kimia Swedia yang bernama Carl Wilhelm Scheele tentang susunan kimia jaringan pada hewan dan tumbuhan. Para peneliti tersebut juga telah mampu mengisolasi asam oksalat, asam laktat, dan asam sitrat, serta ester dan kasein dari sejumlah bahan yang ditemukan di dalam alam. Biokimia sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan kata kemis yang bermakna kimia. Di awal abad ke-19, Friedrich Wohler menjadikan biokimia sebagai sebuah studi kasus. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Wohler yang mengungkapkan keberadaan urea dalam urin manusia. Urea sendiri dapat dibuat di dalam laboratorium. Caranya adalah dengan memanaskan alkali sianat dan dicampur dengan garam amonium. Kedua yaitu perkembangan biokimia. Perkembangan biokimia tidak hanya didominasi oleh ahli-ahli kimia semata. Para ahli biologi juga menunjukkan perannya, yaitu Robert Hooke pada awal abad ke-17 telah melakukan penelitiannya terhadap sel menggunakan mikroskop. Hal ini sangat membantu observasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap struktur sel yang sangat kompleks. Di pertengahan abad ke-20, mikroskop elektron telah dikembangkan sebagai salah satu alat yang paling berpengaruh terhadap pengamatan sel dan strukturnya. Dengan adanya mikroskop elektron, organel-organel yang terdapat di dalam sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, kloroplas, dan lainnya dapat teramati dengan jelas. Selanjutnya ada hierarki organisasi molekuler. Organisasi biologis atau hierarki kehidupan adalah hierarki struktur dan sistem biologi kompleks yang mendefinisikan kehidupan dengan yang reduksionistik. Secara tradisional, hierarki ini berjenjang mulai dari atom sampai biosfer. Yang pertama yaitu atom. Atom merupakan satu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom tersebut dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Yang kedua yaitu molekul. Molekul merupakan kumpulan dua atom atau lebih yang ada di dalam suatu susunan tertentu yang terikat oleh gaya kimia atau ikatan kimia. Yang ketiga yaitu makromolekul. Makromolekul adalah molekul yang sangat besar dan berbeda dengan molekul yang lainnya. Makromolekul itu contohnya hemoglobin atau darah dan lipid atau lemak. Pada tahun 1869, Friedrich Miescher telah berhasil mengisolasi asam nukleat. Isolasi ini dilanjutkan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 di abad ke-20, yang berhasil membuktikan bahwa asam deoksiribonukleat atau DNA adalah senyawa pembawa informasi genetika untuk penurunan sifat makhluk hidup. Mereka berdua juga telah mengungkapkan struktur DNA yang double helix.
Perkembangan selanjutnya, ditemukan RNA untuk proses replikasi DNA, serta proses rekayasa genetika tentu membutuhkan sumbangan besar dari biokimia. Selanjutnya ada pengertian biomolekul. Biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana pembentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagian produk aktivitas biologis. Biomolekul dapat dipandang sebagai turunan hidrokarbon, yaitu senyawa karbon dan hidrogen yang mempunyai kerangka dasar yang tersusun dari atom karbon yang disatukan oleh ikatan kovalen. Yang keempat yaitu manfaat biokimia. Penerapan biokimia banyak terdapat dalam bidang pertanian dan kedokteran. Sebagai contoh, biokimia mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi terutama pada anak-anak. Biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan teknologi karena dua bidang ini berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme. Penggunaan pestisida di bidang pertanian telah kita kenal lama. Pada umumnya, pestisida bekerja dengan jalan menghambat enzim yang bekerja pada hama atau organisme tertentu. Dalam hal ini, biokimia berperan dalam meneliti mekanisme kerja pestisida tersebut sehingga dapat meningkatkan selektivitasnya dan demikian dapat dicegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan. Peningkatan kualitas produk dalam bidang pertanian dan peternakan telah dapat diwujudkan dengan menerapkan hasil-hasil penelitian dalam bidang genetika. Rekayasa genetika saat ini telah dilaksanakan dan memberikan hasil yang menggembirakan. Selanjutnya ada hierarki organisasi molekuler. Organisasi biologis atau hierarki kehidupan adalah hierarki struktur dan sistem biologi kompleks yang mendefinisikan kehidupan dengan yang reduksionistik. Secara tradisional, hierarki ini berjenjang mulai dari atom sampai biosfer. Yang keempat yaitu organel. Organel merupakan struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih tugas spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti organ di dalam tubuh. Yang kelima yaitu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Yang keenam, jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang sejenis yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama dalam tubuh makhluk hidup. Yang ke-10 yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Yang ke-11 yaitu komunitas. Komunitas merupakan seluruh makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Yang ke-12 yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan beberapa macam populasi yang saling berinteraksi dengan lingkungan tempat hidup mereka, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Yang ke-14 yaitu biosfer. Biosfer merupakan semua kehidupan di bumi ditambah lingkungan fisik atau abiotik. Yang ke-7 yaitu organ. Organ merupakan kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Yang ke-8 merupakan sistem organ. Sistem organ merupakan gabungan dari organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem dalam kehidupan. Yang ke-9 yaitu organisme. Organisme merupakan gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama membentuk kehidupan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.